Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia tidak kekurangan orang yang pintar. Hanya saja dunia kekurangan orang yang jujur. Perkenalkan, nama saya Balga Murtada dari SMA Negeri 1 Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Saya sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah yang akan mendefinisikan, melimitasi, serta membahas latar belakang mosi kita pada kali ini. Mosi kita pada pagi hari ini adalah di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Definisi dari mosi ini, negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi merupakan negara dengan jumlah tingkat kasus korupsi dan jumlah koruptor di negara tersebut. Nah, indeks integritas sekolah merupakan seleksi indeks pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dan dalam melaksanakan pembelajaran yang telah berlangsung di sekolah. Sedangkan indeks kejujuran siswa merupakan pengukuran kejujuran siswa selama pembelajaran yang terjadi di sekolah. Namun saya melimitasi mosi kita pada kali ini hanya negara-negara dengan kasus tingkat korupsi tertinggi ataupun yang tinggi akan dilaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan berdasar kepada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Yang melatar belakangi munculnya mosi kita pada pagi hari ini, dalam laporan Global Competitiveness Report tahun 2018, World Economic Forum atau WEF menyebutkan negara dengan tingkat korupsi tinggi yang cenderung berada di Afrika, Amerika Tengah, dan Timur Tengah. Sebagai contoh, negara dengan kasus korupsi tertinggi adalah Yaman. Hal ini disebabkan karena kurangnya sistem yang kuat serta pemerintahan yang cukup lemah dalam menegaskan dan membasmi kasus korupsi di negara-negara tersebut. Untuk mengurangi kasus korupsi di negara-negara seperti negara Yaman atau yang lain, maka kita perlu melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Mengapa kita harus setuju dengan mosi kita kali ini? Karena untuk mengurangi kasus korupsi, kita perlu cara yang efektif, cara yang tepat untuk mengatasi kasus dan masalah-masalah seperti korupsi di dunia ini. Dengan apa? Dengan melaksanakan seleksi penerimaan berdasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Hal ini akan membasmi korupsi dengan cara ataupun jalur pendidikan. Karena orang-orang yang korupsi merupakan orang-orang yang punya pendidikan namun tidak adanya kejujuran. Maka dari itu kita perlu melakukan penerimaan mahasiswa baru berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Lagi pula, dengan melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru yang hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka itu akan menjadi salah satu cara yang tepat, banyak manfaat, karena kita akan melakukan seperti apa yang dikatakan oleh peribahasa, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pertama, faktor yang menyebabkan kasus korupsi atau adanya koruptor adalah kurangnya kejujuran dan adanya keserakahan dan kebohongan. Maka dari itu perlu kita ketahui bahwa kejujuran, orang yang jujur tidak akan pernah menjadi koruptor dan koruptor tidak akan pernah menjadi jujur. Poin kedua yang harus saya sampaikan adalah dengan adanya indeks integritas siswa, maka akan malah memudahkan kita untuk menyeleksi mahasiswa baru dalam memasuki perguruan tinggi negeri. Dalam menentukan kelulusan siswa juga ini juga berlaku. Lagi pula dengan adanya indeks integritas sekolah ataupun seleksi penerimaan mahasiswa baru berdasarkan indeks tersebut, maka ini akan meminimalkan kesalahan dalam membandingkan nilai serta melihat
orang-orang yang berkualitas dalam karakternya, bukan hanya orang yang mengandalkan kepintarannya dalam kebohongan, bukan orang yang mengandalkan otaknya dalam kelicikan, bukan orang yang mengandalkan pikiran yang pintar untuk melakukan korupsi, memperkaya diri sendiri dan mengkhianati negara. Kita perlu orang-orang yang jujur untuk membangun negara kita lebih maju ataupun membangun dunia kita lebih maju dan mengurangi kasus korupsi di dunia ini. Maka dari itu kita perlu melakukan seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Proposal yang saya bisa berikan dalam mosi kita kali ini, kita perlu melaksanakan seleksi dengan melihat indeks integritas sekolah tadi dan juga melihat indeks kejujuran siswa untuk mengurangi kasus korupsi di dunia ini ataupun di negara-negara seperti Yaman tadi yang mempunyai kasus korupsi tertinggi. Coba kita bayangkan jika kita berhasil melakukan seleksi seperti ini ataupun berhasil melaksanakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan berdasarkan indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, maka kita akan membasmi akar-akar atau bibit-bibit orang koruptor ataupun bibit-bibit orang yang bisa mempengaruhi dan menambah jumlah kasus korupsi di dunia ini. Maka kita perlu melakukan sistem seleksi ini untuk membasmi kasus korupsi di dunia ataupun di negara-negara yang mempunyai tingkat koruptor ataupun korupsi di dunia. Karena mosi ini hanya melakukan seleksi penerimaan jika negara-negara tersebut mempunyai tingkat korupsi yang tinggi. Lagi pula jika kita bisa melakukan ini, maka kita akan menghilangkan negara-negara dengan kasus korupsi yang tinggi. Kedua, kita akan melihat peringkat indeks integritas sekolah dalam memasuki perguruan tinggi. Misalnya, calon mahasiswa baru bersekolah di salah satu sekolah yang mempunyai indeks integritas sekolah yang baik ataupun yang tinggi, maka itu akan memudahkan dia dalam memasuki perguruan tinggi. Serta jika dia memiliki kejujuran yang tinggi, kejujuran sebagai siswa dalam melakukan proses pembelajaran, maka ia akan bisa berhasil dalam perguruan tinggi dan di masa yang akan datang. Maka dari itu kita perlu menyetujui mosi ini dan saya tetap bertahan pada mosi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.